Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya dengan dokter dengan Bapak siapa? Saya Pak Faris. Pak Faris ya Pak. Saya dengan keluhan Bapak. Di sini ada dari bagian perut Bapak. Sebenarnya saya akan melakukan pemeriksaan apa Bapak sedia? Ya. Siapa Bapak sedia? Silakan Pak. Tiduran di bed. Maaf Pak, sebelumnya apakah Bapak sudah buang air terlebih dahulu? Ya. Dan jika sudah silakan tiduran di bed. Bajunya bisa diangkat terlebih dahulu. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Permisi ya Pak. Saya akan untuk konten tidak perlu. Lalu saya agar perut otot perut pasien bisa rileks, kita gunakan bantalan di sekitar kaki pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon kerjasamanya ya Pak. Saya mulai. Pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu dari sisi tangan sang pasien. Kita nilai bagaimana bentuk dari perut pasien, apakah cembung, lalu apakah ada sikatrik maupun striae, lalu kita nilai apakah ada tanda-tanda inflamasi pada sekitar perut, dan kita nilai apakah ada hernia pada umbilikus. Setelah itu kita inspeksi dari ujung kaki pasien, kita nilai dari pola pernapasan pasien, apakah dengan pola pernapasan perut maupun pola pernapasan dada. Setelah itu saya akan melakukan auskultasi di perut pasien. Maaf Pak, sebelumnya apakah ada yang sakit sebelah mana ya Pak? Di sini. Ya, sebelah baik, coba. Karena pasien mengeluh sakit pada regio kanan bawah, kita terakhirkan pada pemeriksaan di regio kanan bawah. Kita dengarkan terlebih dahulu di regio kiri bawah, regio kiri atas, kanan atas, dan di regio kanan bawah. Dan lalu kita dengarkan bunyi peristaltis selama 1 menit di regio kanan bawah yang normalnya 5-35 kali bising usus per menit. Setelah itu kita dengarkan apakah ada bunyi breath. Yang pertama dari bunyi breath aorta abdominal, yaitu di sekitar epigastrium, kita dengarkan apakah ada bunyi breath. Lalu ke kanan kiri dari epigastrium kita dengarkan apakah ada breath dari arteri renalis. Lalu kita ke bawah ke femoralis, ke arteri femoralis, kita dengarkan apakah ada breath atau tidak. Setelah itu kita lakukan perkusi untuk menentukan batas dari hepatnya, apakah ada hepatomegali atau tidak. Pertama kita lakukan perkusi di linea mid clavicularis kanan. Kita perkusi dari caudal ke median. Kita nilai perubahan bunyi dari timpani ke peka. Setelah itu kita tandai. Permisi ya Pak, bisa relax saja. Setelah itu kita nilai dari batas atas lobus kanan hepar. Permisi ya Pak. Kita perkusi masih sama di linea mid clavicularis kanan dari kranial ke caudal. Kita dengarkan perubahan bunyi sonor ke peka. Setelah terdengar bunyi peka kita tambahin. Lalu kita tentukan dari batas lobus kiri hepar di bagian atasnya terlebih dahulu. Kita perkusi di linea mediana atau linea mid sternalis. Kita perkusi dari kranial ke caudal. Kita nilai perubahan bunyi dari sonor ke peka. Setelah itu kita tambahin. Lalu kita nilai dari batas bawahnya. Kita perkusi dari umbilikus dari caudal ke kranial. Kita nilai dari perubahan bunyi dari timpani ke peka. Setelah itu kita tambahin dan lalu kita ukur di lobus kanan hepar normalnya besarnya 6-12 cm dan di lobus kiri hepar normalnya besarnya 4-8 cm. Setelah itu kita lakukan perkusi di bagian troskes, yaitu di sejajar dengan linea axillaris anterior dan di arcus costa sinistra atau setinggi CS9. Kita lakukan perkusi yang normalnya bunyinya timpani. Lalu kita minta pasien untuk tarik nafas Pak, dan sebentar. Lalu kita lakukan perkusi. Hembuskan Pak. Jika misalnya bunyi tetap timpani, berarti troskes positif. Namun jika bunyinya berbeda, bisa aja terdapat adanya splenomegaly atau lienomegaly. Setelah itu saya melakukan palpasi di seluruh lapangan abdomen, menilai apakah ada nyeri tekan maupun apakah ada benjolan atau tidak. Pertama saya akan melakukan palpasi superficial. Nyeri tidak Pak? Tidak. Sembari kita lakukan palpasi, kita lihat ekspresi dari pasien. Lalu kita lakukan palpasi profunda. Ini mungkin agak sedikit tidak nyaman ya Pak Komisi. Kita lihat ekspresi pasien juga, apakah merasa kesakitan atau tidak. Setelah itu kita lakukan palpasi dari hepar dan lian. Pertama kita lakukan palpasi dari hepar. Palpasi hepar kita mulai dari sias dextra. Kita palpasi dari caudal ke kranial. Lalu kita lihat pasien untuk tarik nafas. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas Pak.
hembuskan, tarik nafas Pak, hembuskan. Lalu kita lakukan pemeriksaan palpasi dengan metode bimanual. Permisi ya Pak, kita letakkan tangan kiri di belakang tubuh pasien, lalu tangan kanan kita lakukan perkusi di perut pasien. Minta pasien untuk tarik nafas Pak, hembuskan, tarik nafas Pak, hembuskan, tarik nafas Pak, hembuskan. Baik, setelah itu kita lakukan pemeriksaan metode mencengkeram. Maaf Pak, ini mungkin sedikit tidak nyaman, nanti kalau misalnya saya minta untuk hembuskan nafas tinggal hembuskan aja ya Pak. Bisa mulai tarik nafas Pak, hembuskan. Baik, setelah itu kita melakukan palpasi lian dengan metode titik safener. Kita palpasi menggunakan titik safener dari safener, kita tarik garis sayal dari arkus kosta kiri hingga ke sias dextra bagian kanan. Kita tarik garis sayal, kita tandai di arkus kosta kiri itu melakukan titik safener 0, di umbilikus melakukan titik safener 4, dan di sias dextra melakukan titik safener 8. Kita palpasi dan minta pasien untuk tarik nafas Pak. Normalnya tidak terdapat di titik safener manapun. Baik, setelah itu saya akan melakukan tes untuk menentukan apakah ada tanda-tanda hasil tes. Pertama saya akan melakukan tes peka sisi. Kita perkusi di sekitar umbilikus dari medial ke lateral. Kita dengarkan apakah ada bunyi redup yang berbeda. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan peka alih. Pak bisa mengirim ke sebelah sana, sebelah kiri Bapak. Lalu kita perkusi dari lateral ke medial. Kita nilai apakah ada bunyi peka yang berbeda. Jika ada, berarti peka sisi dan peka alih positif. Setelah itu saya akan melakukan tes undulansi. Pak bisa tangannya bisa seperti ini ya Pak. Mohon maaf. Ya, permisi. Lalu kita letakkan kedua tangan kanan kiri kita di masing-masing hingga pasien. Lalu kita ketuk di salah satu sisi dan rasakan di sisi satunya. Jika terasa seperti ada getaran cairan, berarti tes undulasi positif. Setelah itu saya akan melakukan tes Murphysan untuk menentukan apakah ada kelainan di bagian perutnya. Kita letakkan ibu jari di sekitar pertemuan antara titik musculus rectus abdominis kanan dan arcus costa kanan. Lalu kita minta pasien untuk tarik nafas, lalu tahan, kita tekan. Jika misalnya bisa dilepaskan Pak, bisa bilang pasien mengeluhkannya berarti Murphysan positif. Baik, alhamdulillah permasalahan terbatas saja Pak. Sebelumnya pasien pakainya bisa dikenakan lagi, saya akan ceritakan lebih dahulu. Baik Pak, ini pemeriksaan sudah saya lakukan. Sebelumnya Pak Kak ditanyakan? Tidak, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.